Tadi maka message tadi dispute-nya terjadi pada CKM atau pada politik itu. Nah, jadi sampai sekarang kita lihat media ngomongnya dan media Penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, gangguan ginjal, dan berbagai gangguan metabolik lainnya masih menjadi tantangan besar bagi sektor kesehatan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, PT Daewoo Pharmaceutical Indonesia berkolaborasi dengan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia menggelar simposium ilmiah bertajuk Crescent Symposium and Flow Grand Launching at Bandung. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Forum Endokrinologi Nasional dan pertemuan ilmiah tahunan Perkeni 2026 itu diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Bandung Sabtu, 27 Juni 2026. Acara tersebut merupakan bagian dari Kongres Nasional Endokrin yang berlangsung selama 3 hari. Simposium ini dihadiri sekitar 500 tenaga medis dan profesional kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki perhatian khusus di bidang endokrinologi. Selama lebih dari 2 dekade berkiprah di Indonesia, PT Daewoo Pharmaceutical Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas medis melalui berbagai forum ilmiah, kerjasama riset, dan pertukaran pengetahuan berbasis bukti ilmiah. Perwakilan PT Daewoo Pharmaceutical Indonesia, Dr. Wicak Prasetyadi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat penanganan diabetes di Indonesia melalui sinergi dengan para ahli internasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting mengingat jumlah penyandang diabetes di Indonesia terus meningkat. Kegiatan ini adalah merupakan bagian dari Kongres Nasional dari Endokrin yang sudah berlangsung mulai dari kemarin, hari ini, dan sampai besok. Saat ini yang dihadiri kurang lebih sekitar 500 tenaga medis dan profesional dari berbagai Indonesia yang mempunyai interest di bidang endokrinologis. Pada kesempatan ini, kami dari Daewoo juga menghadirkan para pakar, internasional pakar dari Korea Selatan yang menjembatani kerjasama antara Perkeni dan Korean Diabetes Association untuk memperkuat kolaborasi di bidang diabetes. Pada peluncuran yang pada hari ini hadir di tengah tantangan besar dari diabetes di Indonesia. Dari berdasarkan data IDF atau International Diabetes Foundation, Indonesia itu punya sekitar 20 juta orang dewasa dengan diabetes pada tahun 2024. Dan kita sudah masuk dalam 5 besar dunia. Diproyeksikan pada tahun 2050 itu akan mencapai hampir 29 juta. Jadi sekitar 15 juta orang dewasa juga diperkirakan masih belum terdiagnosis. Sementara diabetes dan komplikasinya itu lebih dari 130.000 kematian orang dewasa setiap tahunnya. Jadi melalui dari forum ini, kami dari Daewoo berharap bisa memberikan edukasi medis, memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Korea dan berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan diabetes di Indonesia. Berdasarkan data International Diabetes Federation 2024, sekitar 20 juta orang dewasa di Indonesia hidup dengan diabetes, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Korean Diabetes Association, Profesor Son Jang-wook, menyampaikan apresiasinya dapat hadir dan berbagi pengetahuan bersama para tenaga medis di Indonesia. Profesor Son menilai tantangan yang dihadapi Indonesia juga menjadi persoalan yang dialami banyak negara di Asia. Menurutnya, diabetes merupakan penyakit metabolik yang erat kaitannya dengan berbagai komplikasi serius, seperti gangguan ginjal dan penyakit kardiovaskular.
I'm a Professor Jang Won-sun from the Korean Diabetes Association. I'm the charge for the national here. Yes, personally, it was a great pleasure and honor to join the studies that involves the media mission here in Indonesia. And I heard that Indonesia is currently facing a major diabetes burden with more than 20 million adults living with diabetes, so making it one of the countries with the largest diabetes population in the world. So in Asia, including Korea, diabetes is often closely associated with the metabolic risk, including the cardiovascular and kidney complications, as you know. And therefore, diabetes care should go beyond glucose lowering and move toward a holistic approach to kind of fresh management of metabolic, cardiovascular, and renal risk. So, for this purpose, I think that the launch of Andro, the Korean developed SGLT leader, is a very meaningful step for expanding treatment options in Indonesia. And actually, we have a great distinguished speaker in Professor Yong Lee for this mission. And also, as an oral SGLT leader, may provide an additional clinical option for patients with heart diabetes and with supporting a more comprehensive approach to diabetes care in Indonesia. So I also hope that this kind of occasion further strengthens our academic exchange and collaboration between the Korean Diabetes Association and company. And through this continued scientific partnership, we can share the experience and improve our clinical practice, and ultimately contribute to better long-term outcomes for people living with diabetes in Indonesia and of course many Asian countries. Thank you for your attention, and terima kasih. Thank you. Dirinya menambahkan peluncuran terapi terbaru yang dikembangkan dengan dukungan KDA diharapkan dapat memperluas pilihan pengobatan bagi pasien diabetes di Indonesia. Profesor Son juga berharap kemitraan ilmiah antara KDA dan Perkeni dapat terus berlanjut secara berkesinambungan. Melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis, kedua organisasi diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta hasil pengobatan jangka panjang bagi penyandang diabetes, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia.